Selamat malam, jemaat terkasih. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 14 April 2021. Syukur kepada Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai kita dalam menjalani hidup ini. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita berdiri, siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan terus merayakan kemenangan Kristus bagi kita, serta mau bertumbuh terus dalam pengenalan akan Dia. Jemaat, mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 378 ayat 1 yang diperbuat Allahku. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur sebab sampai hari ini kami tetap hidup dalam anugerah-Mu. Kami percaya ketika kami berkumpul, Roh Kudus hadir di tengah persekutuan kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami menjadi berkat dalam diri kami dan berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah akan segala dosa kesalahan kami, lindungilah kami dari kuasa kegelapan, agar firman-Mu terus bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jemaat, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 387, bait pertama, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami datang mau membaca firman Tuhan ya Bapa. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Kekayaan firman Tuhan bagi langkah-langkah kehidupan kami ke depan, menjadi bimbingan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, anak-anak-Mu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur 126 ayat 1-6 yang mengatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan pekerjaan besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujalah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan yang kita sudah dengar malam ini adalah Mazmur 126 ayat 1-6. Walaupun di SBU dan di Alkitab berbeda judulnya, tetapi saya ambil dari Alkitab, yaitu dengan tema pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur 126, kita tidak tahu penulisnya siapa. Tetapi kita tahu bahwa Nabi Ezra atau Nabi Nehemia yang mengumpulkan Mazmur ini pada tahun 430 sebelum Masehi. Nah, lamanya penulisan kitab Mazmur ini itu berlangsung selama 1000 tahun. Jadi para nabi yang diilhami oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Allah, menyusun dan menghimpun kitab Mazmur ini, yaitu dari tahun 1410 sampai 430 sebelum Masehi. Nah, sedikit tentang Mazmur ya Bapak Ibu. Kitab Mazmur ini terdapat puisi. Nah, puisi-puisi itu melebihi dari para sastrawan dan pujangga kenamaan yang ada di dunia ini. Isi dari Mazmur ini adalah puisi yang berdasarkan realitas yang sungguh-sungguh. Seperti tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Itu Bapak Ibu bisa baca di Matius 6 ayat 25. Di situ disebutkan bahwa tubuh ini lebih penting dari pakaian. Nah, demikian pula di sini di kitab Mazmur ini, realitas itu lebih besar daripada puisi yang menjadi alat untuk menyatakannya. Isi dari kitab Mazmur ini juga berisi teologia teoritis dan juga teologia praktis, yang artinya berdasarkan pengalaman nyata dan hidup. Nah, sebagaimana hidup itu lebih penting daripada makanan, demikian pula pengalaman konkret yang menakjubkan
lebih penting daripada doktrin yang abstrak. Maka Mazmur ini berharga, Bapak Ibu, bagi kita orang-orang beriman. Demikianlah juga di tiap ibadah kita selalu ada bacaan Mazmur, ya, di ibadah rumah tangga, juga di ibadah minggu, pasti ada bacaan Mazmur. Bahkan ibadah di PLKPA, pasti juga di PLKPT, GP, pasti ada pembacaan Mazmur. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur menggambarkan keadaan hati manusia yang berganti-ganti. Kiranya Tuhan lewat Roh Kudus mencelikan mata hati kita. Dan kita juga mau dicelikkan. Sehingga kita pun melihat dengan jelas yang sungguh-sungguh terkandung dalam firman Tuhan bagi kita. Dan juga kita bisa melihat dengan jelas keindahan yang tersimpan di dalam kitab Mazmur ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur 126 ini menyatakan juga tentang ucapan syukur. Jadi di sini pokok utamanya adalah ucapan syukur atas kesetiaan Allah. Mazmur 126 juga adalah sebuah puji-pujian, sebuah lagu yang dibawakan oleh orang-orang Israel dalam perjalanan mereka ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Kita baru melewati perayaan Paskah ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, orang Israel menyanyikan Mazmur ini, 126 ini, pada saat mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, merayakan Pentakosta, dan juga Tabernakel, yaitu rumah Allah. Nah, di ayat 1, Bapak Ibu, saya bacakan di ayat 1 ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Bapak Ibu, Sion itu banyak ya di Alkitab arti Sion. Sion itu bisa berarti ada 4 macam. Sion bisa berarti Bukit Sion di Yerusalem. Saya sudah ke sana, sudah ke Bukit Sion ya. Juga Sion juga bisa berarti Israel. Sion juga bisa berarti surga. Dan Sion juga bisa berarti gereja. Nah, Tuhan melepaskan orang Israel dari pembuangan. Di sini Sion itu orang Israel. Tuhan melepaskan orang Israel dari pembuangan, kembali ke Yerusalem. Nah, perasaan orang Israel itu seperti mimpi. Kalau perasaan seperti mimpi itu bisa juga kita baca di Perjanjian Baru di Kisah Rasul 12 ayat 9 yang bunyinya seperti berikut. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Nah, di bacaan ini itu mengenai Petrus diselamatkan dari penjara. Jadi Petrus itu seperti mimpi. Oh, saya selamat nih, dibebaskan dari penjara. Seperti mimpi ya. Nah, di ayat 2 sampai 3, Bapak Ibu, saya bacakan lagi ya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Mengenai mulut ya kita penuh dengan tertawa, itu juga kita bisa baca di Kitab Ayub ya, Bapak Ibu. Kitab Ayub 8 ayat 21. Pasal 8 ayat 21. Bunyinya,
Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Ini mengenai Bildad membela keadilan hukuman Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengenai hal tertawa ada juga di Amsal 17 ayat 22. Pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, ayat ini terkenal sekali, yaitu hati yang gembira adalah obat. Nah, sukacita yang lebih mendalam untuk umat percaya melebihi dari sukacita dunia ini, sukacita yang dunia berikan. Yaitu sukacita apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Yaitu sukacita keselamatan. Kita baru merayakan Paskah, Tuhan sudah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Yaitu itu sukacita keselamatan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di minggu sesudah Paskah ini Tuhan telah memberi perkara besar kepada kita. Apa perkara besar itu Bapak Ibu? Ya, Tuhan mati dan bangkit. Jadi bila kita mati, kita akan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kita diampuni dan kita akan selamat. Ya, jadi Tuhan telah memberi pengampunan atas dosa kita dan memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Lewat apa? Lewat Tuhan Yesus Kristus. Hal itu memberi kita sukacita yang mendalam, di mana keadaan di sekitar kita tidak bisa menandingi sukacita yang kita miliki dari Tuhan Yesus. Sukacita yang ada di dunia ini atau apapun yang terjadi di dunia ini tidak bisa mengguncangkan sukacita yang kita sudah miliki dari Tuhan Yesus. Semoga kita semua mengalami sukacita karena mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi sukacita yang terjadi di sekitar kita itu sukacita semu, tidak kekal. Tapi sukacita yang dari Tuhan Yesus kekal. Sumber sukacita dari Tuhan tidak pernah gagal. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak terkatakan. Sukacita yang kudus, sukacita yang suci. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat 4, pemazmur juga memakai dua gambaran untuk mencetuskan berkat Tuhan. Ayat 4 adalah metafor yang pertama. Di situ saya bacakan ya, metafornya adalah, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Itu metafor, seperti perubahan wujud ya. Jadi dari yang kering di tanah Negeb dipulihkan menjadi sumber air ya. Seperti kalau saya di sekolah ajarkan anak-anak, metafor itu seperti dari kepompong berubah jadi kupu-kupu. Nah, di sini pemazmur memakai dua gambaran metafor. Metafor yang pertama memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Dan metafor yang kedua di ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya. Orang yang berjalan maju, ayat 6 ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi itu metafor yang kedua. Penulis Mazmur meminta rahmat Tuhan setelah ia mengingat sukacita Israel yang dirasakan ketika Tuhan Allah membawa mereka kembali dari pembuangan. Kesetiaan Tuhan Allah yang dulu, yang juga pernah terjadi di dalam kehidupan kita pribadi, meyakinkan kita seperti pemazmur. Pasti Bapak Ibu Saudara sudah mengalami suatu sukacita atau pemenuhan jawaban doa-doa kita. Bila kita menjumpai masalah, Tuhan menolong kita. Pasti ya, saya sendiri banyak sekali kesaksian yang saya rasakan yang Tuhan
melindungi saya dari mara bahaya. Nah, pasti Bapak Ibu juga mengalami itu. Nah, itu adalah sukacita. Kehidupan kita pribadi meyakinkan kita sebagai sukacita dari Tuhan Allah. Nah, di ayat 5 dan 6, Tuhan Allah memenuhi kebutuhan kita yang akan datang, yaitu sukacita. Hal ini penting dan berharga untuk diingat. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu kita harus mengingat perkara besar yang Tuhan sudah lakukan kepada kita? Mengapa? Ya, karena walaupun kita susah payah ikut Tuhan pun tidak menjanjikan selalu bahagia. Pasti ada kesulitannya. Kita sudah susah payah mengikut Tuhan, bersaksi, melayani, tetapi kayaknya masih kita hidup dalam penderitaan. Jangan khawatir Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tetaplah setia, bersandarlah kepada Tuhan, dan ingatlah bahwa Tuhan itu setia. Seperti Tuhan setia kepada bangsa Israel, Tuhan juga setia kepada kita. Marilah kita menjadi alat dalam tangan Tuhan, membimbing orang-orang kepada juru selamat, menghibur yang sakit, berdoa buat yang sakit, yang sedih, atau yang membawa perubahan kepada rumah tangga, pernikahan yang bermasalah, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Semuanya itu kita lakukan dalam nama Yesus, untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, 6 ayat di Mazmur 126 memancarkan pujian, lagu, sukacita, dan kegembiraan dari awal sampai akhir. Dari ayat 1 sampai ayat 6 semuanya tentang sukacita. Mazmur 126 juga membuka dengan mengingat waktu ketika Tuhan membawa kembali orang-orang Israel atau Sihon yang tertawan dari situasi yang membekas dalam ingatan mereka. Itu membekas loh dalam ingatan mereka sampai sekarang. Seperti mimpi menjadi kenyataan, mereka penuh sukacita merespon dengan tertawa. Tertawa yang menyegarkan dan pujian dari hati, dari kalbu. Itu adalah penghidupan kembali. Tetaplah berharap kepada Tuhan, mengingat perkara besar yang Tuhan sudah buat untuk Israel dan untuk kita juga. Melayanilah Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah kita semua hidup saling melayani. Alangkah sukacitanya berada di sekitar orang-orang yang mempunyai kedalaman iman, membiarkan sukacita mereka, sukacita kita semua dilihat orang lain, diketahui orang lain, menjadi saksi. Jarang mereka yang menjadi bosan dalam melayani. Jadi kalau mereka sudah melayani, jarang mereka menjadi bosan. Jangan berhenti, saudara-saudara, melayani, atau jangan mundur dalam pelayanan. Melayani dengan sukacita. Sukacita adalah buah Roh Kudus yang selalu ada di tiap musim, di tiap saat. Tuhan Yesus Juru Selamat kita, sumber sukacita kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang barusan kita dengar, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, bait pertama, Ku Berbahagia. Ku berbahagia,
yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang kami dengar dan baca pada malam ini. Bapa mengingatkan kami untuk selalu berpengharapan kepada Bapa di surga. Walaupun kami menghadapi tantangan yang besar, badai, pencobaan, masalah kehidupan, Bapa senantiasa melindungi kami, menyertai kami. Kami bisa melewati semua masalah-masalah itu dengan baik, karena Bapa selalu bersama dengan kami. Bapa, berkatilah kami semua dalam kehidupan kami masing-masing. Di masa pandemi ini kami menemui banyak masalah, tapi yakinkanlah kepada kami ya Bapa, bahwa Bapa selalu menyertai kami. Bapa tidak pernah meninggalkan kami, seperti Bapa setia menyertai, membawa kembali orang-orang Israel dari pembuangan. Kami percaya Bapa juga menyertai kami, memberi kami jalan keluar dari masalah-masalah yang kami hadapi. Bapa, kami ingat akan saudara-saudara kami juga yang sedang sakit. Tolong beri mereka kekuatan iman, beri mereka juga kekuatan fisik. Mereka boleh sembuh dari sakit mereka, baik mereka yang sakit karena COVID atau penyakit-penyakit yang lain. Berkatilah mereka ya Bapa. Buat Bapak penatua, lepar, juga Bapak Sembiring dan saudara Kurt Patinama, tolonglah mereka ya Bapa, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit mereka ya Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan bisa terjadi untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang kami kasihi ini. Bapak juga kiranya berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan April ini. Berikanlah mereka sukacita dari Bapa di surga. Seperti Bapa memberikan kami sukacita keselamatan, Bapa juga memberikan sukacita bagi mereka. Bapa juga kiranya memberkati program-program kami, GPIB Sangkakala, mulai dari program katekesasi. Tolonglah agar saudara-saudara yang belum dikatekesasi, mereka boleh datang dan mau mendaftarkan diri untuk katekesasi. Bapak juga kiranya berkati penyusunan PKA. Bapak tolong ke-6 pekat, para pengurus dan anggota semua boleh berdampingan, berjalan bersama-sama untuk merancang, membuat program PKA untuk GPIB Sangkakala. Semuanya boleh terwujud karena Bapak memberikan kami
pikiran-pikiran untuk bisa menjalankan program untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak juga kiranya memberkati program HUT GPIB Sangkakala. Bapak memberkati panitia yang sudah merancang program-program yang akan dijalankan, acara-acara yang akan dijalankan di perayaan ulang tahun GPIB Sangkakala. Berkatilah mereka semua ya Bapak. Juga kami semua yang ikut berpartisipasi dalam merayakan ulang tahun GPIB Sangkakala. Kami yakin dan percaya bahwa Bapak menyertai kami, Gereja GPIB Sangkakala, sampai saat ini. Bapak juga kiranya memberkati pemerintahan kami. Berkatilah para pemimpin mulai dari presiden sampai kepada RT RW. Berkatilah mereka semua, berikan mereka hikmah. Mereka bisa menanggulangi masalah-masalah, baik masalah pandemi atau masalah-masalah ekonomi, sosial, politik. Bapak, berkatilah juga para korban bencana alam. Tolonglah mereka ya Bapak, lewat kami, lewat saudara-saudara seiman atau yang mau menyumbangkan tenaga, pikiran, atau dana. Berkatilah kami semua bisa menolong sesama kami. Bapak juga kiranya berkati program vaksinasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Program ini boleh dijalankan dengan baik dan pandemi ini boleh berlalu. Bapak juga kiranya berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Berkatilah para pelayan, pemimpin-pemimpin gereja, berikan mereka semua hikmat dan iman yang teguh pada Bapa di surga. Bapa, banyak hal yang kami mohon, namun kami percaya Bapa mengetahui semua kebutuhan kami, keinginan kami. Sebelum kami mengucapkannya, Bapa sudah mengetahui isi hati kami. Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru syafaat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, "Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Untuk mengirim persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 287A, bait pertama, "Sekarang Beri Syukur." Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami telah memberi ungkapan syukur kami. Kiranya sucikan ungkapan syukur kami dan berkati semua pelayan-Mu dalam mengelolanya bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami percaya kemurahan Tuhan tidak ada habisnya dalam hidup kami. Amin. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 369, bait pertama, "Tuhan, Engkaulah hadir." Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkan.
kasihi dalam sesamaku. Dikau yang aku puji dalam ciptaanmu. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan memberkati.